Oke, bagi teman-teman yang ingin minat tanam kelapa ganja entok, terutama ya, itu masih bagus ya Pak ya untuk prospeknya ya. Kalau kami bagus banget, kami sudah Hmm. juga sedang mengembangkan lagi besar-besaran kayaknya. Dengan apa ya? Dengan bukan katanya lah, maksudnya kita bisa sama-sama lihat dalam satu batang aja buahnya seperti ini. Ya, Dan itu aja tadi ada berapa ya? Ada 70 sekian itu kan. padahal Sisanya yang dirontoki setiap bulan rutin juga. iya, di pekarangan ini aja cuman berapa batang ya? Cuman 6 ini ya. 1, 2, 3 di belakang rumah nih mas. Ada 6. Iya. 670 kali 6 ya hampir 500 ini mas yang tersisa. Iya. Nah, seperti ini loh teman-teman. Oke. Nah, kalau ada yang berarti Bapak gini ya intinya. Kalau mau tanam sesuatu berarti harus tahu muaranya dulu gitu ya Pak ya? Oh iya no mas. Nanti mau diambil apanya gitu ya? Oh iya no mas. Tetapi kalau bagi saya kelapa malah justru yang tidak butuh muara kayaknya. Karena gitu dari ya, saya kecil sampai sekarang ibu saya juga masih butuh kelapa. Iya. Sebego itu aja ilmunya kalau saya mas. Simpel ya? Simpel sekali. Terus, selama masih ada orang hidup kayaknya masih butuh kelapa. Iya. Nah kan begitu aja. Wong budaya Indonesia budayanya santan. Apalagi dengan bahasa bahwa sekarang sedang galak-galaknya ekspor kelapa dan sebagainya. Iya. Ya kalau kita nggak mau mulai hari ini kita nanti jadi penonton mas. Oke. Kayaknya begitu. Siap. Nah Pak, kemarin kan sempat harga kelapa itu tinggi ya? Iya. Harga kelapa tinggi banget. Bahkan kelapa gede itu bisa sampai di petani ada yang sampai 10.000. Ada 10.000. Satu butir. Nah, kalau sekarang kan sedang anjlok banget setelah itu. Kan katanya kalau kemarin itu ekspornya sangat banyak. Terus sekarang anjlok itu gimana Pak? Untuk kalau saya momentumnya malah sekarang anjlok itu kita nanam kan. Gitu ya. Sebagian besar kan banyak yang takut ya kita nanam. Gitu ya. Oh iya. Peluangnya kan begitu aja mas. Jadi nggak FOMO ya? Oh iya enggak. Memang kalkulasinya yes, ingin cari yang lebih stabil gitu aja. Ingin cari yang lebih stabil. Salah satunya yang sangat stabil kan juga Mas Gagi sendiri, kebun kelapanya sudah sangat luas. Kan biasanya Mas Gagi kan ngevlog bantu ngevlogi teman-teman. Padahal Mas Gagi juragan kelapa juga. Enggak sebenarnya. Yang juragan kelapa malah Pak Sis ini. Sekarang buka pembibitan ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Selain kelapa apa aja Pak pembibitannya? Ada cabai jamu, ada melada. Ah sudah itu urusannya Mas Gagi lah nanti. Saya nggak usah branding di sini dah. Oke. Ya sepil sedikit lah ya Pak ya. Nah itu berarti kan Pak Sis ini ibaratnya apa ya? Menangkap ada market di pembibitan berarti ya? Iya mas. Kembali lagi rencana kemarin kan mau nanam lumayan banyak ya, momentumnya ya sekalian membibitkan, nanti kalau ada teman-teman yang mau ngambil ya itu juga kita kasih kan, perputarannya kan juga bisa lumayan toh mas, kalau disyukuri hidup di kampung aja loh mas. Iya. Tapi kalau nanam kelapa sendiri tuh Pak ya, apa memang benar-benar bisa mengcover kebutuhan sehari-hari? Ya tinggal nanamnya berapa mas, kalau nanamnya gitu cuma ya? 10 batang ya nggak bisa cover. Nah, minimal berapa Pak? Zona amannya ya tetap di 300 batang? Iya, jarak tanam 6 kali 5. Ganja entok ya pasti mengcover mas. Gitu ya? Iya. Baik itu diambil niranya, degannya, kelapa tuanya, atau kelapa tuanya. Bibitnya atau juga? Bibitnya banget. Kalau janur gimana Pak? Janur ya malah bagus tau lah. Kemarin itu janurnya itu dibeli 25.000 kok. Satu pok itu ya? Satu pok. Kalau satu pok 25.000 ya. Ya kan kita nggak tahu ya mas. Kadang-kadang pas dompet tepis juga, tiba-tiba ada bakul janur. Ya ambilin ya, 100 lah. Ambilin 100 aja. Ya kan masuk cuma 2,5 juta sudah dompet. Iya. Kalau 100 batang diambil janurnya. Kalau kita punya 300 batang, setiap setengah tahun sekali diambil satu-satu, janurnya kan nggak ganggu pertumbuhan juga toh. Setengah tahun sekali, berarti kasarannya siklus 6 kali daun diambil sekali. Kecuali kalau diambil setiap bulan ya nggak tahu saya. Oke. Nah, ini Pak Sis ini kan juga terkenalnya pisang ya, terutama pisang candi. Kalau dibanding pisang gimana Pak?
Ya berdampingan dong. Berdampingan. Nggak bisa apple to apple. Oh gitu ya. Nggak bisa apple to apple. Pisang sama kelapa nggak bisa apple to apple. Dan kalau tidak salah kita dulu pernah diskusi. Saya dulu pernah diskusi dengan Mas Gage. Mas Gage segmennya juga milih pisang dengan kelapa. Kenapa ya? Salah satu yang paling aman itu. Stabilitas. Maksudnya kalau kelapa itu kan bisa dirutinkan. Dalam artian setiap bulan itu kan pasti dapat cuan. Iya. Apalagi untuk kita yang punya anak sekolah, wis kena dijaga nih kasarannya kan ngono. Iya. Nah, kalau saya sendiri teman-teman ya, itu saya yang ibaratnya resiko minim lah kalau untuk ini ya bisnis sama dagang seperti ini ya, harus kas uangnya loh. Betul. Maksudnya. Tapi nggak tahu kalau Pasis ini. Yo sama, kayaknya sama. Ya gitulah ini. Kalau makanya bagi teman-teman yang lihat video saya nggak pernah nanam yang bersiklus tahunan. Nah, karena apa? Saya ingin ya yang stabil gini aja. Stabil aja. Ibaratnya kalau pengen banyak ya tambahin populasinya. Ya. Kan hanya gitu aja. Kalau Pasis gimana, Pak? Gitu ya sama juga? Aja siklusnya. Siklusnya kelapa kan setiap bulan, terus pisangnya ya setiap minggu, setiap hari. Nggak mesti kalau pisangnya. Oke. Ya kalau pisangnya sih ya sedikit-sedikit ya nggak. Ya setiap hari petik sudah. Setiap hari petik udah. Ya sudah sekarang sudah nggak perlu di vlog, nggak perlu di branding, nggak perlu di kan. Bisnisnya sudah jalan, ngapain dikabarkan? Oh gitu ya? Oh iya tuh, kan begitu tuh Mas Gage. Siap. Nah, kalau pisangnya Pak, kan sekarang ada banyak yang mengeluh, katanya market lagi turun, ibaratnya sepi gitu loh. Itu gimana Pak? 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ketika Mas Gage ngevlog saya pertama kan saya pernah bilang bahwa HPP-nya lah, harga terendahnya itu untuk grade A 7.000 kan begitu. Selama 7.000 itu kan masih aman saja bagi petani. Ya. Dan sekarang malah kan tetap masih di atasnya 7.000. Gitu ya Pak? Oh iya. Ya aman-aman saja kecuali kita memperkirakan dalam rencana anggaran biaya kita itu 12.000. Terjadinya sekarang 7.000 akan ada masalah. Tetapi di saat perencanaan awal kita sudah merencanakan 7.000 dan dibeli di atas 7.000 kan bonus saja. Di saat lain bingung ya kita nggak akan bingung lah. Kenapa bingung? Gitu ya? Iya, seperti itu Mas Gage. Tapi sampai sekarang Bapak masih fokus di candi kalau pisangnya? Candi? Ya ada campuran buah, tapi nggak banyak buahnya, tetap di candi. Tetap pakai resiko yang paling sedikit lah Mas. Oke. Sementara itu. Kalau kelapa, di Genja Entok aja atau hibrida? Atau? Saya ada di Genja Entok, terus ada di hibrida coklat, terus puyuh, balian itu juga lagi banter juga. Oh iya, nah ini mungkin next lain kali kita bahas kelapa puyuh ya. Ya kelapa puyuh. Kecil. Karena kelapa kecil ini ternyata kalau saya tambah-tambahannya juga banyak nanti hasilnya. Ya, kalau saya kalkulasi ternyata lebih cuan daripada kelapa gede. Hari ini bisa lebih cuan loh Mas. Gitu ya. Hari ini bisa lebih cuan. Kenapa? Karena satu janjang kelapa puyuh itu 25 biji. Kelapa, sampai 30 kadang. Sampai 30. Kelapa kecil ya di vlognya Mas Gage kemarin itu yang waktu petik itu kan berapa biji itu satu janjangnya itu. Iya, itu cuma 3 pohon, 4 pohon. Oh Masya Allah, kan itu saya lihat, oh subhanallah, rezeki. Lah, sekarang kelapa besar ini diterima pedagang sini 3.500 sampai 4.000. Kelapa kecil? Kelapa besar. Oh, kelapa besar. Kelapa kecil hari ini 2.000. Hari ini 2.000. Ya kalau kelapa besar buahnya cuma 6-7 dibanding kelapa kecil buahnya bisa 30 kan yang penting kelapa kecil. Gitu ya Pak? Oh iya. Ya kan tinggal dikalikan aja cuannya. Gitu ya Pak ya? Lebih genjah dan sebagainya. Lebih cepat. Jadi ya gimana ya? Kalau perhitungan bisnisnya paling cari yang lebih stabil, lebih cepat, lebih menguntungkan. Nah itu sama saya seperti Mas Gage. Cuma karena kita pebisnis kelapa, kalau Mas Gage kan juga petani kelapa dan arah saya kan juga ke sana juga nantinya. Tetap harus dijaga di bisnis yang dari kelapa yang paling stabil harus tetap dijaga nih. Itu nilainya itu juga. Ya. Karena kalau ya misalkan kita punya 300 batang nih, ya 100 saja yang disadap lah. Misalkan kita punya anak sekolah SMA aja cukup kayaknya. Jadi Bapak ini juga menganut sistem diversifikasi ya Pak? Oh iya no. Ibaratnya satu pohon kelapa dari 300 pohon kelapa ada yang disadap nira 100, ada yang didegan 100, yang dibibit 100 gitu. Ya, seperti itu. Disamaratakan. Enggak juga lah, tergantung lihat market. Lihat market terus lihat produksi niranya. Kan dari
Misalkan kita punya 300 batang kelapa saja lah, saya nggak nyebut genjaintok ya. Kelapa pun apapun itu kan tidak semuanya itu nanti produksi niranya bagus. Karena itu hukum alam ya, kita nggak bisa ngobrol dengan pohon kelapa. Misalkan dari 300 itu yang bagus niranya 100 ya sadap 100. Sisanya ya untuk yang lainnya dipelihara kelapanya atau bagaimana kan begitu. Iya. Kalau saya seperti itu lebih bijaksana kayaknya. Oke, Pak, yang genjaintok ada nggak yang dibuat santan? Genjaintok buat santan ada banyak juga. Harganya di sini juga sama seperti kelapa besar juga, masuk grade AB. Gitu ya Pak? Iya. Sekitaran 3. Ya 3,5 sampai 4 lah per hari ini. Per hari ini. Oke. Per hari ini 3,5 sampai 4 sama. Oke, siap. Karena biasanya pedagang kelapa keliling itu kalau nyari kelapa itu kan genjaintok kecampuran aja lah. Kan populasinya belum banyak banget. Jadi tetap dibeli sama kelapa biasa. Walaupun toh secara logikanya memang dagingnya lebih tipis untuk genjaintok. Genjaintok itu kan kelebihannya dirasa airnya, di degannya. Tapi kebanyakan ya seperti itu sih Mas. Dicampur aja sih. Campur aja ya. Ya daripada dicampur ya kalau saya sekarang momentumnya nggak usah dicampur lah, tinggal garing tak tukune kan. Tak gede wine kan. Bibit. Fokusnya di bibit. Ya masalahnya jaga nih Mas Gage butuh ya banyak. Iya, siap. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga rezekinya lancar selalu. Amin. Kita nanti ketemu lagi. Kita mungkin banyak yang request ini kelapa puyuh. Oke, siap. Next lah ya. Ya next. Oke. Nanti bisa kita kupas tuntas terkait kelapa puyuh. Oke, siap. Versi kita ya. Versi kita yang ada di sini. Versi jaring usaha. Siap. Oke, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.